Shalom teman-teman. Ya, di hari Minggu ini kita sama-sama bersukacita ya hari ini. Kalau kita boleh sama-sama berkumpul di tempat ini, itu semua karena kasih dan karunia Tuhan. Sungguh hati saya sudah rindu teman-teman boleh bertemu dengan kalian. Meskipun kita bersekutu secara online, tapi saya percaya hari ini kita sama-sama boleh dikuatkan oleh Tuhan ya. Hari ini kita sama-sama sukacita karena satu kesempatan yang luar biasa ini kita sama-sama berkumpul di dalam ibadah online remaja pada hari ini. Buat teman-teman yang baru pertama kali ada di ibadah kali ini, saya ucapkan selamat datang buat kalian. Terus setia beribadah kepada Tuhan, jangan ragu-ragu untuk cari hadiratnya. Biar kita sama-sama hari ini teman-teman mau bawa hati kita mau bawa segala keluh kesah kita ke tangannya Tuhan. Kita mau kejar hadirat Tuhan, kita mau cari hadirat Tuhan sampai kita mendapatkannya. Mari teman-teman kita mau siapkan hati kita mau sama-sama satukan hati dan mau berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk satu kesempatan yang indah ini Tuhan. Kami anak-anak-Mu Bapa, kami mau datang padamu Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa untuk waktu dan kesempatan yang boleh Kau beri bagi kami semua. Kami boleh duduk diam di kaki-Mu Tuhan pada hari ini. Kami mengucap syukur untuk satu waktu dan kesempatan yang indah ini Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami menyerahkan seluruh ibadah kami Bapa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami mau datang padamu Bapa. Kami mau rendahkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan. Biar Engkau Allah boleh ditinggikan, Engkau Allah boleh disenangkan Bapa. Terima kasih Tuhan. Biar Tuhan setiap hati kami Tuhan, setiap apa yang boleh kami bawa kepadamu, Engkau yang tahu kedalaman hati kami. Biar setiap pujian yang boleh kami naikkan, setiap sembah yang boleh kami bawa padamu, boleh menyenangkan nama-Mu, boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Dan pada hari ini Tuhan kami sungguh bersukacita, kami mau mulai Tuhan setiap ibadah kami hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Allah kami yang luar biasa, hanya dalam Tuhan Yesus. Kita mengangkat satu pujian, kalau kita menyatakan bahwa kami ini Tuhan sangat mencintai Engkau Bapa, Engkau yang tahu setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kita bersama-sama katakan bersyukur selalu, bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan pernah kami ragu akan-Mu Tuhan, takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Engkau Allahku yang baik, sebagai Bapa yang sangat baik. Takkan pernah Kau melupakanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesus, ku sangat ku cinta. Mari bawa hatimu kepada Tuhan. Kita bersama-sama hari ini bersekutu sama Tuhan. Sama-sama katakan, bersyukur selalu bagi kasih-Mu
sebagai Bapa yang baik. Takkan pernah Kau melupakanku, sebagai Bapa yang sangat baik. Pernah Kau meninggalkanku, ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupku di dalammu, oh Yesus. Ku kan menari, dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupku di dalammu, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta, Kau sangat ku cinta, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta, oh Yesusku, oh Yesusku. Sangat ku cinta. Benar Bapa, inilah penyataan dari hati kami yang terdalam Tuhan. Kalau kami menyatakan kami mau cinta Engkau selamanya Bapa, sebab di dalam-Mu Tuhan ada pengharapan, sebab di dalam-Mu Tuhan kami diberikan kekuatan yang baru Tuhan. Dan pada hari ini Bapa, kami siap menerima setiap kekuatan yang baru yang datang daripada-Mu saja Tuhan. Kami serahkan Tuhan sekali lagi ibadah kami pada hari ini, biar Kau boleh bertata penuh Tuhan atas hidup kami, atas ibadah kami pada hari ini. Dan segala roh-roh yang mau mengganggu setiap kami, roh-roh yang membuat kami terintimidasi atau apapun itu Tuhan dari pikiran-pikiran kami, Kau boleh hancurkan, Kau boleh patahkan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau arahkan Tuhan segala pikiran kami ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya puji Tuhan. Amin. Oke teman-teman, hari ini kita sama-sama bersuka cita ya, amin teman-teman. Oke, kita mau angkat satu pujian yang mengatakan bahwa Tuhan itu sangat baik, sungguh baik dan teramat baik. Berikan pujianmu yang terbaik buat Tuhan. Serahkan hatimu, serahkan segala pikiranmu pada Tuhan. Sebab Dia baik, Dia tahu segala keadaanmu. Rasa ucapan syukurmu pada Tuhan. Kita bersama-sama katakan, dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu. Pujian bagimu Yesusku, memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Sama-sama katakan, Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Kita ulangi lagu ini dengan penuh pujian, dengan penuh rasa ucapan syukur kalian. Kita sama-sama katakan, dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi
kebaikan-Mu. Sama-sama katakan, Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Dengan musik yang memuji Tuhan, mari kita bersama-sama bersukacita lebih lagi di dalam Tuhan. Naikkan ucapan syukur-Mu di dalam Tuhan. Sama-sama katakan, Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Amin. Lagu ini emang sangat sederhana ya teman-teman, tapi penuh makna buat saya gitu. Itu juga yang saya rindukan buat teman-teman. Setiap harinya kalian harus nyatakan kalau Tuhan baik di dalam kehidupan kalian. Apapun yang sedang kalian alami, apapun yang sedang kalian hadapi sekarang ini, mari kita menyatakan bahwa Tuhan sangat baik. Amin teman-teman. Amin. Kita mau sama-sama lebih dalam lagi dalam Tuhan. Kita sebelum mendengarkan segenap rangkaian firman Tuhan, kita mau lebih lagi dalam Tuhan. Kita mau cari hadirat Tuhan pada hari ini. Jangan sia-siakan waktumu ya teman-teman. Tapi kita sama-sama pergunakan waktu yang ada ini dengan semaksimal mungkin, dengan penuh rasa rindu kalian ke dalam Tuhan. Sebab Tuhan kita Allah yang bisa kita percaya, Allah yang bisa kita andalkan teman-teman. Kita mengangkat satu pujian, Allah yang ku percaya. Mari bawa rasa takutmu kepada Tuhan. Aku takut, ku percaya padamu. Segala kekhawatiranku di tangan-Mu, ku saat aku lemah Tuhan, saat aku lemah, ku bersandar padamu. Segala kesesakanku telah Kau tanggung bagiku. Sebab Engkau Allah yang ku percaya, di dalam hatiku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kelegaan. Ya Engkau Allah yang ku percaya, di dalam hidupku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kekuatan yang baru.
percaya padamu Tuhan, percaya padamu. Segala kekhawatiran kami, kekhawatiranku di tanganmu ku serahkan. Aku lemah, ku bersandar padamu, segala kesesakanku telah kau tanggung bagiku, sebab Engkau Allah yang ku percaya di dalam hatiku. Hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kelegaan. Ya Engkau Allah yang ku percaya di dalam hidupku. Hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan, datang padamu Tuhan, rendahkan diri kami. Segala pujian kami naikkan padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang baik, Kau yang ku percaya Tuhan. Mari bawa rasa cemasmu kepada Tuhan, sebab Dia Allah yang dapat kita percayai teman-teman. Seperti lagu pujian ini teman-teman, yang boleh menjadi kerinduan saya bagi kalian semua. Mari kita bersama-sama datang pada Tuhan, serahkan segala masa depan kalian, serahkan segala apapun yang menjadi pergumulan kalian di dalam tangannya Tuhan, sebab Dia yang dapat kita percaya teman-teman. Kita mengangkat satu lagi ref ini, dengan lembut kita bersama-sama katakan, Allah yang ku percaya di dalam hatiku. Hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kelegaan. Ya Engkau Allah yang ku percaya di dalam hidupku. Hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kekuatan yang baru. Untuk selanjutnya, waktu dan tempat saya serahkan kepada hamba-Nya yang akan memberitakan firman Tuhan. Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kelegaan. Ya Engkau Allah yang ku percaya
kepada kami Yesus. Haleluya Yesus, Engkau Allah yang maha tinggi, Allah yang kami sembah, Allah yang hidup. Kau Allah kelegaan kami Tuhan, Kau berikan kepuasan kepada kami Yesus. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Sungguh benar Bapa, Engkaulah kekuatan kami Tuhan, Engkaulah pertolongan kami, Engkaulah penjunan kami Yesus. Engkaulah Allah yang kami sembah, Allah yang hidup, Allah yang memberikan kelegaan, Allah yang memberikan sukacita, Allah yang memberikan kekuatan kepada kami. Tuhan, hanya Engkau yang kami sembah dan kami puji. Hanya Engkau Tuhan yang kami muliakan. Kuduskan kami dan layakkan kami anak-anak-Mu, remaja pemuda yang ada tempat ini Tuhan. Kami bersyukur kami masih boleh diberkati dan kami boleh melayani, kami boleh beribadah secara online pada saat ini. Karena kasih setiamu Tuhan, karena kemurahan-Mu Tuhan yang ada buat kami. Ampuni dan layakkan kami Tuhan, berkati kami untuk kami tetap setia, untuk kami tetap Tuhan mencari kebenaran dan hadirat-Mu, untuk kami tetap bersekutu kepadamu. Berikan rasa hati kami yang haus dan lapar akan Engkau. Berikan rasa hati kami yang rindu beribadah kepadamu Tuhan, baik secara online pada saat ini. Tuhan, Kau memberkati pemuda remaja GBI Sion Crown ini dengan kasih setiamu. Tuhan, berkati firman-Mu Tuhan yang sebentar hamba akan beritakan, layakkan hamba, kuduskan hamba. Jadikan hidup hamba menjadi berkat, dan perkataan-Mu adalah kuasa yang boleh masuk di dalam hati anak-anak muda dan remaja-Mu Tuhan. Layakkan dan kuduskan hamba Tuhan. Tuhan, singkirkan, hancurkan bila ada kuasa kegelapan, kuasa iblis, kuasa si jahat yang akan menghambat berkat-Mu turun. Kami bersatu hati dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, halaukan, Tuhan berkati firman-Mu. Kami mau bersuka menyambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Shalom pemuda remaja sekalian yang Tuhan kasihi. Selamat siang ya. Kembali kita beribadah secara online. Saya bersyukur kalau pada siang ini kita semua boleh mengikuti ibadah pemuda remaja secara online karena kasih setia Tuhan yang ada buat kita semua. Rekan-rekan pemuda sekalian, sudah 1 tahun lebih COVID ini berjalan ya. Sudah setahun lah pas Maret ya. Tapi kita bersyukur, kita masih dipelihara Tuhan. Anugerah Tuhan masih berlaku buat kita. Kita ada saat ini bukan kekuatan kita. Kita ada saat ini adalah kemurahan Tuhan. Anugerah yang ada buat kita. Tuhan masih peliharakan kita. Mungkin kita saat ini rasanya berubah ya, new normal bisa katakan. Tapi kita senantiasa mau bersyukur pada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan ada buat kita. Dan Tuhan hidup buat kita. Rekan-rekan pemuda sekalian yang Tuhan kasih dan remaja sekalian. Beberapa waktu yang lalu dalam bulan November kalau nggak salah saya bawakan firman Tuhan mengenai 2 macam dasar dalam firman Tuhan dalam iman kita ya. Ada dasar yang digali dengan kuat, dengan benar. Ada dasar yang digali hanya secara biasa saja. Tidak mengindahkan apa yang harus kita kerjakan. Kalau seorang menggali dasar imannya dengan baik, dia akan menggali dasar yang kuat, kokoh. Ya, dia akan menggali dalam-dalam dalam segala bangunan sebelum dia membangun bangunan itu. Supaya apa? Dasarnya kuat ya. Hingga dia memiliki kekokohan bangunan yang teguh ya. Tapi ada yang dia menggali hanya biasa-biasa saja, tidak mengindahkan, tidak memperhatikan apa yang dia ingin bangun. Cuek. Akhirnya ketika terjadi satu badai, satu bencana, satu angin topan yang besar, kalau dia dibangun dengan dasar yang kuat, dia tetap teguh. Dia tidak akan hancur, dia tidak akan roboh. Tapi kalau orang dibangun di atas pasir, ya ketika angin datang, badai, topan melanda, dia akan rubuh.
Ya. Nah, begitu dalam iman kita yang harus kita perhatikan. Sampai sejauh mana iman kita memiliki dasar iman kita yang baik. Rekan-rekan pemuda sekalian, saya akan melanjutkan firman Tuhan pada hari ini dengan tema iman yang benar dan hidup. Iman yang benar dan hidup. Ya, kita akan belajar dalam satu tokoh yang ada dalam firman Tuhan. Saya mengajak untuk kita baca dulu di dalam firman Tuhan dalam kitab Roma pasal 4 ayat 18 sampai yang ke-25. Kita lihat tokoh iman kita yang kita akan pelajari pada siang hari ini ya. Saya akan bacakan ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankannya. Demikian banyaknya nanti keturunanmu. Ayat 19, imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, dikatakan dalam firman Tuhan ini. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Ayat 20, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan memuliakan Allah. Ayat 21, dengan kepenuhan keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. 23, kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja. Ingat ya, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkan karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Amin. Ya, rekan-rekan pemuda sekalian, saya katakan tadi tema saya adalah iman yang benar dan hidup. Iman yang benar adalah iman kita yang percaya kepada Yesus. Iman yang benar adalah iman kita yang berharap penuh kepada Yesus. Iman yang benar ada iman yang senantiasa memegang janji-janji Tuhan. Dan hidup. Hidup berarti dia bertumbuh. Ya, iman yang benar dan hidup, iman yang benar dan hidup itu selalu akan mengalami pertumbuhan, bukannya mati. Peningkatan, kedewasaan kita, ya. Inilah satu contoh kita belajar dari Abraham. Kita lihat, kayak tadi kita yang sedang kita bacakan, ayat 18, dikatakan, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Abraham tahu ya, dia lihat keadaan diri dia. Sudah tua, mana mungkin ya? Dia secara manusia, pikiran manusia, dia nggak ada dasar lagi untuk berharap. Tapi lihat sini, namun Abraham tetap berharap juga, dikatakan, dan percaya. Nah ini kita belajar. Sebenarnya dia secara manusia kalau kita lihat, oh nggak mungkin ini terjadi, bisa dikendalikan, mustahil, ya, mustahil bisa disembuhkan, mustahil bisa ada jalan keluar, nggak mungkin lah. Itu pikiran manusia, kelihatan mata kita. Tapi kita lihat belajar Abraham. Abraham tetap berharap juga. Di sini kita belajar berharap terus kepada Tuhan. Jangan putus pengharapan kita kepada Tuhan. Ya, kita lihat juga dan percaya ya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankannya. Abraham lihat, kita lihat Abraham pegang janji Tuhan. Dia lihat, dia sebenarnya kalau dia lihat tubuh dia, usia dia, kekuatan dia, nggak ada mampu ya, rekan-rekan pemuda sekalian. Dia melihat keadaan secara fisik dia. Tapi kita belajar ini, Abraham tetap pegang janji Tuhan. Abraham tetap berharap kepada walaupun apa dikatakan, tetap juga percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa karena Tuhan telah berjanji kepada.
Dia pegang janji Tuhan. Rekan-rekan pemuda sekalian, kita boleh pegang janji Tuhan itu. Janji Tuhan itu berkuasa buat kita. Janji Tuhan itu iya dan amin. Kalau kita percaya janji Tuhan itu akan terlaksana. Janji Tuhan akan terjadi buat kita. Yang intinya percaya. Memiliki iman yang benar. Iman yang berharap kepada Tuhan. Bukan kepada orang pintar. Bukan kepada orang kaya. Bukan kepada kepandaian. Bukan berharap kepada kekuasaan. Tapi berharap hanya kepada Allah kita yang berkuasa. Ya, dikatakan yang disebut firman Tuhan, janjikan demikian banyaknya nanti keturunanmu. Itu janji yang Tuhan berikan kepada Abraham. Kemudian kita lihat 19. Imannya tidak menjadi lemah walaupun dia mengetahui yang saya katakan tadi bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira berapa? 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah pun telah tertutup, dikatakan firman Tuhan. Usianya sudah 100 tahun. Istrinya Sarah rahimnya juga sudah tertutup. Secara manusia kalau menurut ke dokter mana mungkin, ya, nggak mungkin dia bisa punya anak, ya, nggak mungkin dia bisa Abraham punya keturunan lagi. Tapi lihat sikap Abraham, iman Abraham, kekuatan janji Tuhan yang ada di dalam hidup Abraham dan pribadi Abraham. Lihat kemudian kita baca, tetapi terhadap janji Allah, nah ini. Terhadap janji Allah ia tidak apa? Bimbang karena ketidakpercayaannya. Jadi Abraham tidak ragu lagi dan tidak bimbang. Dia percaya benar-benar 100%. Mungkin 1000%. Inilah kita belajar tokoh Abraham. Miliki iman seperti Abraham. Iman yang benar dan hidup. Iman yang bertuju kepada Allah. Belajar dari kita anak muda sekalian saat ini. Mesti kita dalam pertumbuhan iman kita. Taruh pengharapan kamu kepada Tuhan. Taruh iman kamu kepada Tuhan. Jangan kamu lari daripada Tuhan. Walaupun itu mungkin datang hantaman bencana, hantaman masalah, mungkin kesulitan apapun juga. Tetap pegang janji Tuhan. Ketika kita tetap pegang janji Tuhan, kalian lihat ya, ayat 21 ya, ayat 21 lihat. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa? Apa yang telah ia janjikan. Lihat, perhatikan. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Berarti Allah pasti menggenapinya. Allah berkuasa atas hidup kita, atas semesta alam ini, atas keadaan ini, atas masalah kita, atas segala kehidupan kita. Allah tahu. Tapi Allah ingin melihat kepercayaan kamu. Apakah kamu tetap setia? Apakah kamu tetap kuat? Apakah kamu tetap teguh? Apakah kamu tidak goyah? Sebab itu yang saya katakan waktu lalu. Miliki dasar iman yang digali di atas batu karang. Kuat-kuat iman kita. Ketika masalah datang, kita tidak mundur. Ketika kekecewaan datang, kita tidak menjadi mundur. Tapi kita tetap teguh, tetap setia kepada Tuhan. Masalah terjadi adalah Tuhan berikan kepada kita supaya kita diproses, supaya kita menjadi kuat lagi, supaya kita bisa bertumbuh lagi, ya. Sebab itu seperti satu pohon yang kita tanam. Pastinya kalian mau punya tanaman yang bertumbuh kan, bukan yang mati. Kalau kita tanaman kita bertumbuh, kita sirami, kita dekat, kita sirami, kita lihat, kita jaga, sama ini. Nah, kita pelihara tanaman ini dengan cara kita menyiram. Begitu dengan iman kita. Iman kita harus bertumbuh, kita pelihara, kita sirami dengan firman Tuhan kehidupan kita. Kita baca firman Tuhan, kita memuji nama Tuhan supaya kita lebih dekat kepada Tuhan. Seperti Daud, hatinya melekat kepada Tuhan. Ya, kita belajar firman Tuhan supaya kita tahu apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Saya berapa kali katakan, firman Tuhan adalah petunjuk hidup kita. Firman Tuhan tuntunan hidup kita. Ya, firman Tuhan pegangan hidup kita. Semua Tuhan sudah atur sudah Tuhan jelaskan dalam firman Tuhan ini menjadi tuntunan kita, menjadi pegangan hidup kita. Sesuatu terjadi bagi kita, ada suatu proses yang mendatangkan kebaikan buat kita. Bukan kecelakaan Tuhan datangkan, tapi kebaikan dan kemenangan. Ingat,
Tuhan berikan kepada orang yang percaya satu kemenangan, bukan satu kekalahan. Contohnya Daud. Tuhan berikan kepada Daud. Apakah Daud takut dan gentar ketika menghadapi Goliat? Tidak. Daud datang dengan nama Tuhan. Ketika itu prajurit itu banyak pasukan Israel yang melawan Goliat, tapi tidak satu pun yang berani menantang, yang melawan Goliat ketika ditantang. Hanya Daud yang datang ke muka. Aku datang dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Allah yang kusembah yang hidup. Kau menghinaku. Daud lawan. Kalau kita perhatikan di sini cerita mengenai Daud dan Goliat, saya benar-benar luar biasa. Iman yang seperti Daud, adakah seperti itu? Iman yang seperti Abraham, adakah dalam hidup kita? Ya, Daud berani melangkah, walaupun semua orang takut menyingkir, tapi dia percaya karena Tuhan beserta dengan dia. Belajar seperti Daud. Kita percaya Tuhan ada dengan kita. Jangan kita goyah, jangan kita takut. Karena Tuhan beserta dengan kita, siapa yang bisa melawan? Siapa yang bisa melawannya? Yang penting kita percaya, iman kita hidup nih, iman kita benar, tertuju kepada Tuhan, ya, bukan tertuju kepada kekayaan, bukan tertuju kepada karena ketenaran kita, karena kita sebagai pelayan, sebagai orang yang dekat, bukan. Tapi kita memiliki hati kita yang tertuju, yang hati kita yang percaya, hati kita yang benar, dan kita bertumbuh. Ya, pertumbuhan iman kita itu bukan berdasarkan dari saudara-saudara kita, bukan berdasarkan dari karena kita dekat dengan pendeta, enggak. Karena kita dekat dengan orang-orang rohani, enggak. Tapi kita belajar terus menggali. Kita bisa mencontoh tokoh-tokoh Alkitab, ya. Nah, rekan-rekan pemirsa sekalian, dikatakan ayat 21, dengan penuh keyakinan Abraham bahwa Allah berkuasa apa? Ingat, Allah berkuasa melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Jadi Ia berkuasa melaksanakan, berarti menggenapi. Berarti Dia akan menggenapi janjinya. Janjinya Tuhan kepada kita apa? Engkau akan kuat, pasti engkau kuat. Engkau akan menang, pasti engkau menang. Yang menjadi masalah adalah kita percaya enggak? Yang menjadi masalah adalah kita mau enggak dekat sama Tuhan. Ini kembali ke dalam diri kita. Timbulkan, hidupkan diri kalian dengan iman yang hidup itu. Gelorakan, berikan kepada rasa hati kita untuk kita percaya dengan sungguh-sungguh dan benar. Ya, kita lihat di sini. Karena itu ayat 22. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai apa? Sebagai kebenaran. Dikatakan, karena itu hal ini diperhitungkan kepada sebagai kebenaran. Kebenaran itu memberikan kepada kita keselamatan. Kebenaran itu memberikan kepada kita kemenangan. Kebenaran itu kita tidak akan menjadi takut. Kebenaran yang ada dalam diri kita akan menjadi diberkati Tuhan. Kita akan menjadi kuat dan tidak ragu lagi. Belajar seperti Abraham dikatakan, tidak ragu, ya. Nah, kemudian dikatakan lagi ayat 24, ayat 23. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkannya kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja. Firman Tuhan katakan tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi dikatakan ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Dikatakan tetapi tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditujukan pula diperhitungkannya kepada kita. Allah memperhitungkan juga kepada kita yang percaya kepada Dia. Jadi kalau kita percaya kepada Dia, Tuhan akan memperhitungkannya. Tuhan akan memperhatikan kalian. Tuhan akan melihat kalian sampai mana, dan Tuhan akan memberkati kalian, ya. Nah, kemudian dikatakan kita percaya Dia yang membangkitkan ialah Tuhan Yesus yang sudah berkorban bagi kita dan mati buat kita, yaitu Yesus yang diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Jadi Allah yang telah diserahkan karena dosa-dosa kita, disalibkan karena kesalahan kita, dosa-dosa kita, dan Dia dibangkitkan karena pembenaran kita. Puji Tuhan. Kita bersyukur Tuhan kita, Tuhan yang hidup, Tuhan yang ada buat kita, Tuhan yang menjaga kita. Miliki iman yang benar, iman yang hidup, iman yang
iman yang bertumbuh. Iman yang bertumbuh dengan dewasa. Dan kita boleh belajar terus menggali firman Tuhan ini. Ya, biarlah firman Tuhan saya sampaikan cukup di sini. Biarlah Roh Kudus yang mengingatkan kita untuk kita memiliki iman seperti Abraham. Ya, percaya dengan sungguh-sungguh. Puji Tuhan, kita akan datang pada Tuhan dan berdoa. Kita satukan hati kita. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan pada siang hari ini kami boleh belajar firman-Mu Tuhan. Berkati Tuhan kami yang sudah mendengarkan firman-Mu, untuk kami belajar seperti Bapak Abraham yang percaya dengan sungguh-sungguh. Walaupun dalam keadaan fisik yang lemah, yang mungkin secara manusia tidak akan terjadi. Istrinya Sarah rahim tertutup, tapi karena dia percaya dan tidak bimbang Tuhan, janji-Mu terjadi bagi Abraham. Begitu pula dengan kami Tuhan. Kami boleh memegang janji firman-Mu, sehingga janji firman-Mu apa yang Kau berikan untuk kami boleh Tuhan genapi. Memberikan kemenangan, sukacita, damai sejahtera, perlindungan, pertolongan Tuhan ada buat kami. Berkati Tuhan remaja pemuda tempat ini untuk mereka bertumbuh dalam iman yang benar, iman yang hidup, iman yang dewasa. Sejak dari remaja pemuda tetap setia kepadamu, tidak pernah meninggalkan, tidak kecewa, tidak ada masalah apapun juga Tuhan. Tuhan berkati gereja-Mu Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, hamba-hamba-Mu Tuhan, gembala sidang kami. Berkati Tuhan, biar Roh-Mu yang kudus senantiasa memimpin, melindungi, memberkati seluruhnya Bapa. Terpuji nama-Mu kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Ya, shalom teman-teman semua. Kita udah ada di penghujung ibadah kita pada hari ini. Sebelumnya atas nama Remaja Pemuda mengucapkan terima kasih kepada Om Dede Timotius yang telah memberitakan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya bagi teman-teman yang memberikan persembahan, bisa memberikan persembahan kalian melalui transfer ke rekening yang ada di layar. Dan perhatikan juga kode-kodenya ya teman-teman, step by step. Selanjutnya kita lanjut ke sosial media Perbesion. Seperti biasa, setiap minggunya kita akan upload video ibadah di channel YouTube Perbesion Karawang. Dan jangan lupa juga teman-teman untuk follow IG Perbesion dan juga Perbesion. Siapa tahu ada update-updatean tertentu. Bisa juga add friend di Perbesion Karawang untuk Facebooknya, dan ada kritik saran bisa email ke perbesionkarawang@gmail.com. Jadi teman-teman, kita mau menutup ibadah pada hari ini. Kita mau menyanyikan satu pujian yang mengatakan Immanuel. Dengan sikap hati teman-teman, dengan kesungguhan hati kita teman-teman, kita mau katakan, Bapakku datang dan berserah. Aku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia
surga, terima kasih Tuhan kalau Engkau telah menyertai setiap rangkaian ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk pemberitaan firman-Mu melalui Om Dede Timotius. Engkau memberkati beliau ya Bapa, Engkau memberkati dalam usaha pekerjaannya, Engkau memberkati keluarganya, dan terlebih lagi pelayanannya ya Bapa. Terima kasih juga Tuhan untuk kami semua yang telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang telah disampaikan oleh Om Dede Timotius boleh tertanam di hati kami dan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Kau juga kami mengucap syukur Tuhan untuk satu hari ini Engkau memberkati setiap ibadah kami, dan biarlah Tuhan kami setia dalam setiap ibadah-ibadah kami ya Bapa, baik online maupun kami yang juga offline. Tuhan, kami berdoa juga untuk 1 minggu ke depan Tuhan, biarlah Engkau memberkati setiap aktivitas kami, Engkau campur tangan untuk kami semua yang sekolah, kuliah secara online maupun ada teman-teman juga yang bekerja. Engkau yang menyertai 1 minggu kami ya Bapa, dan pertemukan kami juga di ibadah-ibadah selanjutnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami menyerahkan 1 minggu ini ke depannya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ya, happy Sunday teman-teman.